Saya pisahkan dulu ya antara keluh kesah dan problem. Tentu saya ngerti saudara keluh kesah seperti yang barusan di Instagram. Apa persiapan? Jangan tanya saya bukan tim sukses, saya nggak tahu apa strateginya. Tapi secara umum tentu setiap orang punya intuisi mana yang bakal curang, mana yang akan adil. Di dalam keadaan tak ada pegangan, intuisi bekerja lebih tepat ketimbang kalkulasi. Kalau tadi Anda cemas ada bom meme di sosial media tentang elektabilitas, itu buat apa mempersoalkan itu? Kalau misalnya, bahkan saya terangkan, kalau misalnya dikatakan bahwa petahana 90%, artinya oposisi 10%. Di belakang statistik itu ada metode. Dia mesti terangkan margin of error-nya berapa. Kalau margin of error-nya 100%, ya pasti 90 plus 10. Artinya itu nol informasinya itu. Tapi memang itu teknik yang dipakai. Jadi udah saya anggap lelucon setiap kali buka sosial media pagi ada orang kirim saya meme, komentari headline segala macam itu. Semakin banyak komentar ngaco memperlihatkan bahwa di kepala yang kosong ada kegelisahan luar biasa. Hanya kepala kosong yang gelisah, karena itu tiap hari mesti bikin meme seolah-olah menang gitu. Itu psikologinya gampang. Nah, yang berikut apa tadi yang penting-penting ya? Oke, mak-mak tetap. Saya tetap percaya bahwa dimensi keadilan itu hanya bisa dirasakan on the spot, bukan dengan teori itu. Jadi yang menderita pertama kalau terjadi krisis ekonomi adalah bagian paling rentan yang nggak punya akses terhadap sumber-sumber akumulasi. Biasanya disebut sebagai proletar. Kaum proletar adalah yang paling menderita bila terjadi krisis. Tetapi mereka juga yang fungsional untuk menghasilkan perubahan di dalam teori Marx, kalau kita pakai teori itu. Jadi kalau dikatakan nanti akan ada social unrest, kita harus cegah jangan terjadi gerakan massa. Nggak bisa dicegah, hukum sosiologi itu akan bekerja dengan sendirinya kalau pemerintah gagal untuk menghasilkan justice. Jadi tidak mungkin ada situasi injustice sekaligus mencegah orang yang ingin menegakkan justice. Itu ngaco cara berpikirnya. Jadi kita balik lagi bahwa keadilan itu dirasakan secara sempurna dari sejak mama bangun pagi sampai dia tidur malam. Bangun pagi dia udah berpikir berapa rupiah yang saya mesti simpan supaya anak saya punya jajan minimal untuk makan siang. Itu udah cemas tuh. Begitu tidur malam dia mulai berpikir besok pagi roti yang dia beli udah berjamur atau belum. Kalau bisa jangan berjamur supaya anak saya masih bisa makan roti seminggu sekali minimal. Jadi rasa cemas terhadap masa depan itu datang dari rahim yang melahirkan generasi. Dan rahim itu yang kini diolok-olok dengan memindahkan hak rahim terhadap vitamin, hak rahim untuk memperoleh perawatan BPJS, karena uang yang diberikan oleh rahim sebagai premi BPJS dipakai untuk bikin jalan tol. Di situ nggak adilnya. Jadi selalu ada trade off. APBN itu bukan mati ke daun. Nah, kita tahu itu. Ada soal di dalam cara rejim mempromosikan suksesnya. Tetapi iklan kalau dia berlebihan, it's too good to be true, bohong namanya.
Jadi yakinkanlah bahwa kalau mak-mak bicara tentang ketidakadilan sosial di kampus, maka mahasiswa akan carikan solusi teoritisnya. Mungkin ada mahasiswa yang belajar sosiologi, dia bilang, iya, menurut John Rawls terjadi difference principle. Itu rumit untuk mengatakan itu. Yang jelas bahwa hak mak-mak untuk kesehatan rahim, hak itu tergerus karena ada hak jalan tol untuk menerima aspal dari iuran mak-mak pada BPJS. Logika-logika itu biasa aja tuh. Nggak ada yang rumit di dalam ilmu ekonomi itu. Yang rumit itu logics. Nah, kita mau lihat seberapa kuat kemampuan ego dari kekuasaan untuk bertahan. Tadi disebut-sebut Einstein, rumus Einstein itu E equals MC square. E sama dengan MC pangkat 2. Dalam kekuasaan, E itu artinya ego, M itu artinya munafik, C itu artinya citra, pencitraan. Jadi ego sama dengan munafik kali pencitraan. E equals MC square. Nah, membatalkan itu artinya putar problemnya. Semakin C-nya dinaikkan, semakin C-nya pangkat 2 naik, artinya semakin citranya naik. Itu sebetulnya dalam upaya untuk mempertahankan ego. E-nya mau dipertahankan. Dan itu yang disebut sebagai kemunafikan. M, munafik. Ingat aja rumus Einstein itu. Saya minta maaf pada Einstein karena saya plesetkan E equals MC square itu. Jadi saya balik pada soal kita hari ini. Kita percaya bahwa demokrasi bisa dihasilkan bila ada public sphere tadi, ruang publik yang sehat. Ruang publik itu isinya adalah pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran apa yang akan terjadi di akhirat, sehingga diberi kualifikasi bahwa pemimpin harus bisa ini, bisa ini, bisa itu. Ya kalau begitu kita nggak milih Tuhan dalam pilpres. Tuhan itu kita pilih seumur hidup. Pilpres kita pilih 5 tahunan sekali. Jadi kalau seluruh konsep itu mau didalilkan secara teologis, artinya nggak akan ada lagi pilpres karena kita memilih Tuhan di dalam pilpres. Nggak ada pilkada itu kita milih orang yang bisa berbuat salah. Jadi jangan diuji sesuatu yang membutuhkan rasionalitas publik dengan sesuatu yang final secara teologis. Itu kan diumpankan untuk memecah konsentrasi. Nah, teman-teman, saya katakan tadi bahwa pembicaraan semacam ini tentu tidak mungkin diucapkan pada ibu yang ada di kaki Gunung Sumbing. Tidak mungkin diterangkan pada petani yang ada di Majalengka. Dengan bahasa ini nggak mungkin diterangkan. Karena itu pelajari local wisdom di situ. Cari peribahasa-peribahasa lokal. Temui mereka yang menginginkan artikulasi tapi tidak mampu mengucapkannya karena alat-alat artikulasi dikendalikan secara hegemonik oleh rejim, yaitu pers. Jadi apa tugas mama sekarang? Ya menjadi wartawan, menjadi jurnalis, menggantikan jurnalis istana. Itu gampang aja. Dan itu harus datang dari dignity, dari martabat untuk menghasilkan masa depan. Medsos adalah tempat pertengkaran yang sempurna. Lalu bilang itu di mana-mana ada hoax. Ya hoax itu reaksi terhadap keadaan yang memburuk. Kalau jurnalismenya bagus-bagus saja nggak akan ada hoax itu. Jadi lihatlah bahwa di dalam setiap percakapan publik di situ disembunyikan arogansi kekuasaan. Terima kasih. Itu soal teknis kalau caleg tanya ke tim sukses ya. Nah, selamat datang Bang Fahri Hamzah, sehingga podium dari parlemen yang masih tersisa. Tapi sayang periode mendatang kita akan kehilangan figur yang luar biasa ini. Ya, silakan kepada